Halo dan selamat datang. Di video hari ini kita itu akan nunjukin cara buat ngatur bisnis logistik menggunakan monday.com di tahun 2025. Logistik tuh kayak mesin penggerak ya teman-teman dari perdagangan di seluruh dunia. Dan ya ngatur semua yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mulai dari sepatu yang kamu pesan secara online sampai bahan makanan yang diantar ke toko lokalmu. Di dunia yang super sibuk seperti kayak sekarang, bisnis-bisnis tuh punya tekanan yang besar ya buat nganterin dengan cepat dan jaga biayanya tetap rendah. Nah, ini tempatnya adalah manajemen logistik yang bagus tuh bikin perusahaan kerja lebih cerdas ya, bukan lebih keras. Dan kalian bisa masuk ke tempatnya monday.com. Ini gak cuma soal ngelacak apa yang masuk dan keluar loh. Monday.com tuh bisa bikin kamu bisa ngelihat semuanya di satu tempat ya teman-teman, ngebantu ngehindarin kesalahan dan bahkan ngerjain beberapa tugas secara otomatis. Kalau kami itu baru banget di monday.com, langsung aja klik link di deskripsi di bawah buat mulai bikin akun baru. Kalau kami itu klik link tersebut, itu bakal bawa kamu ke halaman ini ya guys. Dan yang harus kamu lakuin ya cuman klik get started di situ dan mulai proses daftarinnya. Sekarang kamu bisa login pakai akun Google Works kamu di sini atau tinggal ketik email perusahaanmu aja. Habis itu bakal ditanya tuh kenapa kamu kesini hari ini dan mau itu buat kerjaan, pribadi, sekolah atau organisasi non-profit ya kan. Aku bakal pilih work aja dan klik tim leader di situ. Dan yang paling penting adalah yang cocok buat kamu ya. Dan berapa orang di tim kamu, kita bakal pilih 20 sampai 49 orang yang kerja di perusahaan kita ya kan. Klik aja lanjut di situ dan ya kita bakal pilih apa yang mau kamu atur pertama kali teman-teman. Kita akan pilih operation dan lanjut. Ini nanya apa yang mau kamu fokusin dulu ya guys buat logistik. Jadi nggak ada yang bener-bener pas nantinya. Jadi mungkin ya kita bakal pilih yang ini atau mungkin kita pilih operation proses aja ya kan. Oke, jadi sekarang kita udah punya akun baru ya. Ayo kita bikin berapa space di monday.com sekarang yang bakal berguna buat bisnis logistik kamu. Jadi kalau kamu itu belum tahu cara buat navigasi di monday.com, ada bagian home di atas sini ya teman-teman, dimana kamu itu bisa lihat semua board yang baru kamu kunjungin di situ dan ada update feed atau inbox juga di situ ya guys, serta workspace yang berbeda-beda. Kita bakal ubah nama workspace ini jadi logistik ya teman-teman, supaya kita bisa jaga semuanya biar lebih jelas. Dan kalau kita itu tekan 3 titik di sini, kita bisa ubah ikonnya ya kan. Ayo kita ganti jadi warna orange yang bagus di sini guys. Nah, dalam monday.com semua hal itu terjadi ya di board-board ini teman-teman. Di sini semuanya datanya ya ada di sini. Buat kustomisasinya supaya cocok buat bisnis logistik tuh, kita bakal hapus board ini ya teman-teman dan kita bakal mulai dari nol. Jadi buat bikin board baru, kita bakal tekan tanda plus biru yang ada di sini ya guys dan klik boardnya ya kan. Dan kita bakal kasih nama board ini tuh inventory management. Dan di sini kita bisa pilih level privasinya ya guys yang kita mau juga pilih. Terus kita juga akan pilih apa yang dikelola di board ini ya kan. Nah, kita tuh bisa pilih dari item, anggaran, karyawan, campaign, leads dan juga proyek, kreatif, client, text dan juga custom. Kita bakal biarin di item aja ya kan. Tujuan dari board ini adalah buat ngelacak stok barang secara real time ya kan. Terus ada titik pemesanan ulang yang beda-beda ya guys dan ngatur stok di beberapa gudang. Jadi buat bikin ini tuh berfungsi, kita perlu kustomisasi ini sesuai kebutuhan kita. Jadi kita bakal mulai dengan satu board aja ya guys. Kalau kami itu baru di monday.com, ini dia, ini adalah boardnya. Dan di dalam board itu ada grup-grup yang berbeda-beda di situ. Kayak ini nih ya kan. Kita punya grup biru dan juga grup ungunya. Jadi untuk sekarang kita akan gunakan satu aja ya teman-teman. Jadi aku bakal hapus grup kedua ini ya kan. Jadi ya kayak yang aku bilang tadi, kita mulai dari nol teman-teman. Kita bakal hapus semua kolom ini ya guys. Kolom pertama yang akan kita buat adalah item ID-nya di sini. Jadi ini akan jadi identifikasi unik untuk inventarisnya teman-teman. Untuk barangnya, jadi langsung aja tekan tambah item di situ. Dan kalau kita itu lihat di sini, kita bisa nyari atau kalau kita itu tekan more columns, kita bisa cari item ID dan juga buat nambahinnya ya kan. Nah, ini bakal bikin ID barang yang unik nantinya. Untuk inventaris ini, lanjut aja bikin kolom jumlah stoknya teman-teman ya, atau level stok yang saat ini ya kan. Jadi kita bisa masukin ke kolom angkanya dan kita bisa kasih nama jumlah stoknya. Selanjutnya kita bakal bikin kolom tingkat pemesanan ulang ya guys. Jadi ini tuh buat stok minimumnya ya teman-teman sebelum pemesanan ulang itu terpicu. Jadi ayo kita bikin kolom angkanya dan kita kasih nama tingkat pemesanan ulangnya ya guys. Selanjutnya kita pilih teks saja ya guys. Untuk sekarang kita kasih nama pemasok aja di situ. Selanjutnya kita bakal bikin kolom waktu tunggu ya teman-teman atau perkiraan waktunya dari pemesanan sampai barang tiba dari pemasok. Dan untuk ini kita bakal pakai kolom timeline aja. Jadi di sini kamu itu bisa set tanggal pemesanannya dari tanggal pesanan pertama dan seperti yang kalian lihat juga kalendernya bakal meluas dan kamu itu bisa memilih tanggal kapan barang itu diharapkan untuk tiba. Selanjutnya kita bisa bikin kolom statusnya untuk nunjukin apakah barang itu ada di stok, stoknya rendah atau stoknya habis. Jadi ayo kita tekan status dan kita bakal edit labelnya. Jadi untuk warna hijau ini kita kasih nama stok ada ya, untuk orange-nya kita kasih nama stok rendah dan untuk warna yang merah kita kasih nama stok habis. Dan terakhir untuk board ini teman-teman kita bikin kolom terakhir kali untuk dipesan. Jadi ini bakal menjadi tanggal kapan barang terakhir kali dipesan nantinya ya guys. Jadi pilih tanggal dan kasih nama kolom ini terakhir kali dipesan. Terus sekarang kita punya board manajemen inventaris yang super simple banget ya kan. Dan kalau kita itu mau bikin grup baru di sini, mungkin untuk tipe barang yang berbeda, kita bisa tekan new groupnya. Dan ini bisa untuk produk 1 dan ini juga bisa untuk produk 2. Cuman buat bedain produk yang berbeda ya. Dan sejauh ini udah bagus ya buat board manajemen inventaris kita. Oh ya, selanjutnya kita bakal bikin board baru juga di sini ya kan buat board pemenuhan pesanan. Jadi mari kita masuk ke board, klik ke new boardnya dan kita kasih
nama pemenuhan pesanan ya kan. Oke, sama seperti sebelumnya guys. Kita bakal hapus grup ini dan kita juga bakal hapus kolom-kolom yang berbeda ini ya. Dan mulai dari awal lagi. Jadi tujuan dari board ini tuh adalah buat ngatur proses pesanan dari penerimaan sampai pengiriman. Kita bakal bikin kolom pertama kita ya teman-teman, dan itu bakal jadi ID pesanan. Selanjutnya kita bikin detail pelanggan, dan ini bakal jadi informasi tentang pelanggan kayak nama, kontak, dan alamat. Kita bisa bikin kolom pelanggan di situ dan kita bisa pilih teks ya kan, dan kita kasih nama detail pelanggannya. Untuk sekarang kita mau kumpulin informasi kayak nama ya guys, terus kontak dan alamat. Jadi kita bakal ngelakuin ini, kita bakal balik ke board ini sebentar, kita bikin board barunya, dan dari sini kita kasih nama pelanggan dan tekan buat board. Dan dari sini kita masukin nama mereka ya teman-teman ya. Jadi itu bakal jadi klien, dan kita masukin kontak serta alamatnya juga. Jadi kita bakal hapus semua kolom ini ya guys, biar kita itu bisa mulai dari awal. Ketik aja nomor teleponnya. Kita juga bakal ketik email di situ, dan kita bakal tambahin kolom teks di sini ya teman-teman, dan kasih nama alamatnya. Nah, kalau kita itu balik ke board pemenuhan pesanan, yang bisa kita lakukan adalah kita bakal bikin kolom yang baru buat detail pelanggan guys. Dan yang kita cari di sini adalah tentu kita bakal cari mirror. Jadi kita bisa tambahin ke board juga, dan kita bakal bikin koneksi baru di situ. Itu bakal bikin kolom baru nantinya, yaitu connected board ya kan. Jadi kita bakal pilih board di situ, dan kita pilih pelanggan, terus sambungkan boardnya ya teman-teman. Dan kita mau ini buat mirror ya kan. Kita bakal kasih nama ini telepon pelanggan di situ. Jadi mari kita balik ke bagian pelanggan, kasih nama pelanggannya ini John Doe ya. Sekarang karena kita itu udah punya beberapa info di sana, kita bisa pilih pelanggan di situ yang kita mau pilih, yaitu John Doe. Dan sekarang kita bisa lihat nomor teleponnya itu nge-mirror dari board pelanggan tersebut. Selanjutnya di kolom kita cari angka aja, dan kita kasih nama ini jumlah barang dipesan. Selanjutnya kita bakal cari prioritas atau tingkat prioritas untuk setiap pesanannya, dan kita bakal bikin kolom status ya. Selanjutnya kita bakal bikin kolom lain di sini teman-teman, dan ini bakal jadi kolom orang ya kan. Jadi dengan ini kita itu bisa tunjuk siapa staf yang bertanggung jawab atas pesanan ini. Dan terakhir kita bakal bikin kolom tanggal di sini teman-teman untuk perkiraan tanggal pengirimannya, oke? Board selanjutnya yang akan kita buat adalah board transportasi ya guys, dan perencanaan rute. Jadi ayo kita kasih nama itu, dan seperti yang kita lakukan sebelumnya, mari hapus semua kolom ini ya kan, dan mulai dari awal lagi. Dan kita bakal bikin beberapa kolom berbeda di sini ya teman-teman. Tujuan dari board ini adalah untuk merencanakan dan juga memantau rute untuk pengiriman barang. Jadi mari kita bikin ID rutenya ya guys. Kita bakal cari kolom ID lagi di situ, lalu kita akan pilih drop down-nya, dan kita kasih nama kendaraan. Sekarang kita bisa pilih dari kendaraan yang berbeda ya kan, tergantung kendaraan mana yang melakukan rute ini teman-teman. Selanjutnya kita bisa pilih pengemudi, jadi kita bisa pilih kolom orang di situ ya teman-teman, dan kita akan kasih nama kolom ini tuh pengemudi atau driver. Kolom selanjutnya yang kita butuhkan adalah waktu berangkatnya dan perkiraan waktu tiba. Jadi untuk ini kita bakal pilih timeline ya, dan dengan fitur ini tuh misalnya kita pikir waktu keberangkatannya itu bakal di hari Kamis depan ya kan, dan waktu tibanya bakal hari Jumat berikutnya, dan pilih aja kayak gitu ya guys. Dengan begitu kita dapat visual timeline yang bagus nantinya, dan kalau kami itu arahin kursor ke timeline, itu bakal nunjukin berapa hari di timeline tersebut. Selanjutnya kita bisa pilih status di sini ya teman-teman. Ini untuk status saat ini dari transportasi ya guys, dan kita bakal ganti nama ini. Kita bakal bikin satu yang selesai juga, dan kita bakal bikin satu yang terlambat di sini, dan ini kita bakal bikin kolom teks, dan kita kasih nama ini ya kan. Buat masalah apa aja yang muncul nantinya, kita bisa simpan itu di sini sebagai catatan kecil, dan itu bakal jadi pengingat utama nantinya. Selanjutnya kita bakal bikin board buat manajemen hubungan pemasok nantinya. Jadi mari kita masuk dan klik board baru ya teman-teman. Tujuan dari board ini tuh adalah untuk mengatur interaksi apapun transaksi yang kita punya dengan pemasok ya guys. Mari kita mulai dari awal ya, dan hapus saja kolom-kolom ini. Kolom pertama ini bakal jadi nama pemasok ya kan. Lalu kita tambahkan informasi kontaknya. Jadi kita masukin aja nomor telepon, email serta kotak teks untuk alamatnya. Kita juga tambahin kolom tanggal di sini ya teman-teman, untuk tanggal berakhirnya kontrak ya guys. Lalu kita bisa bikin kolom penilaian kinerja di sini. Jadi ini akan jadi penilaian berdasarkan waktu pengiriman, kualitas dan respon terhadap masalah teman-teman. Untuk ini kita akan pilih status saja, dan kita ganti dengan penilaian kinerja. Kita masukin dan edit ini ke great, good, dan fair. Sepertinya ini udah bagus untuk sekarang. Terakhir mari kita bikin board untuk layanan pelanggan dan penyelesaian masalah. Tujuan dari board ini tuh adalah mengelola pertanyaan pelanggan dan masalah dengan efisien ya teman-teman. Jadi klik board dan kasih nama layanan pelanggan di situ, dan buat boardnya, oke? Seperti yang kita lakukan di contoh-contoh sebelumnya ya kan. Kita bakal mulai dari awal, dan kita hapus semua kolom ini. Untuk ini kita bakal masukin ID tiket kita ya guys. Langsung aja cari ID itu. Ini hanya untuk memberi identifikasi unik ya kan, untuk setiap masalah atau pertanyaan, dimana kita akan masukin teks di situ, dan kita akan ganti nama ini menjadi nama pelanggan. Pilih teks panjang, dan untuk ini kita akan masukkan deskripsi issues-nya atau masalahnya. Kita juga akan milih tingkat prioritasnya ya kan, dan kita akan buat kolom status di sini ya teman-teman untuk status resolusinya. Kita akan buat kolom orang di sini juga untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pertanyaan ini. Sesuatu yang berbeda yang akan kita lakukan dengan board ini adalah tentu kita akan membuat sebuah form, di mana form ini tuh nantinya bisa kita bagikan ke pelanggan kita sehingga mereka bisa mengisi, dan semua pertanyaan mereka tuh akan masuk ke dalam board ini nantinya. Terus kita juga akan hapus semua itemnya di sini, di dalam sini untuk memulai dari awal. Lalu kita bisa tekan tanda plus di sini ya kan, di atas sini buat klik form dan membuat form yang baru. Langsung buat form pertama kita. Sekarang dari sini kita ingin memastikan bahwa kita akan menunjukkan field yang tepat ya kan. Jadi kita tidak ingin menunjukkan semua
semuanya, kita bisa sembunyikan aja namanya ya kan. Kita hanya ingin melihat nama pelanggan aja. Jadi setelah mengklik icon mata tersebut, kita melihat bahwa pertanyaan pertama ini tuh disembunyikan di form. Kita ingin mereka itu mengisi deskripsi masalahnya ya guys. Sekarang kita tidak ingin mereka memilih prioritas. Itu adalah sesuatu yang akan kita tentukan nantinya. Setelah itu masuk ke status resolusi, kita lakukan hal yang sama juga. Pokoknya kita nggak mau itu kelihatan sama pelanggan ya kan. Dan hal yang sama dari penugasan. Kita nggak mau mereka ngeliat itu pokoknya. Kalau kita ke bagian customize, mari kita pilih grup di situ. Sebelum kita lakukan itu, mari kembali ke tabel utama lagi ya teman-teman. Kita kasih nama ini permintaan dalam proses ya kan. Dan kita kasih nama ini permintaan selesai. Dan kita akan mengganti warnanya. Aku suka hijau untuk yang selesai ini. Kita ubah ini jadi warna kuning untuk permintaan yang masuk. Dan sekarang kembali ke form ini ya kan. Apa yang kita inginkan adalah ketika orang-orang itu mengisi form tersebut, itu akan masuk ke permintaan masuk. Lalu kita bisa memindahkan hal-hal ke permintaan dalam proses setelah kita itu mulai bekerja. Jadi kembali ke form di sini, kita ingin mengklik edit form ya kan, untuk kembali ke halaman editing ini. Dan di sini kamu bisa mengubah layar sambutan, tampilan pengirim, layar terima kasih dan sejenisnya pokoknya. Tetapi yang kita cari adalah pengaturan monday.com ini. Jadi kalau kita turun ke grup untuk jawaban, kita ingin memilih permintaan masuk ya guys. Terakhir yang ingin aku lakukan juga adalah masuk ke form ini ya kan, untuk pembatasan di mana tertulis bahwa pengirim harus login dulu. Jadi kita bisa matiin itu ya, sehingga kita bisa berbagi ini dengan siapa aja di sini. Ini super dasar banget sih, kita punya nama pelanggan dan deskripsi masalah juga. Tapi untuk contoh ini ya udah cukup sebenarnya. Lanjut aja klik publish, copy linknya ya kan, dan kita buka jendela baru. Dan di sini kita akan isi nama pelanggannya John Doe ya guys, deskripsi masalah dan juga klik submit. Sekarang kalau kita balik ke sini, kita keluar dari editor form dan juga balik lagi tuh ke tampilan tabel utama. Seperti yang kita lihat, kita baru aja mendapatkan jawaban yang masuk ya teman-teman. Buat deskripsi masalah dari si John Doe ini, aku belum menerima pengirimanku ya kan. Tolong beritahu statusnya sekarang. Nah setelah kita memiliki permintaan kayak gini, kita bisa pilihin ini jadi prioritas ya kan. Kita pilih prioritas kritis, status resolusinya, dan kita tunjukin ini kepada siapapun yang bertanggung jawab. Lalu dari sini kita bisa pindahkan ini ke permintaan dalam proses guys. Tapi ini sedikit pekerjaan manual ya. Jadi mari kita bikin otomatisasi aja, dan setiap kali diubah menjadi sedang dikerjakan, kita akan memindahkannya ke permintaan dalam proses. Jadi untuk membuat otomatisasinya, pilih automate, dan dari sini kita akan klik add custom automationnya ya teman-teman. Ketika status resolusi berubah menjadi yang sedang dikerjakan, lalu kita ingin memindahkan item ke grup ya guys, dan kita ingin itu menjadi permintaan dalam proses ya. Sekarang aku juga pengen hal yang sama itu terjadi ketika status itu berubah jadi selesai, atau yang selesai ini bisa dipindah ke grup yang bawah juga. Jadi kita tinggal klik 3 titik di sini teman-teman, terus kita duplikat otomatisasinya, dan kita bisa tinggal ubah dari yang sedang dikerjakan ke selesai, dan pindahin aja item ke permintaan selesai di situ buat otomatisasi. Dan sekarang kita lihat hasilnya, kita ganti statusnya balik ke yang stuck di situ, dan kita ganti lagi ke yang sedang dikerjakan atau working on it. Dan seperti yang kita lihat, otomatisasinya jalan tuh, dan itu pindah ke grup tersebut ya kan. Setelah kita itu selesai ngerjainnya dan sudah selesai, kita ganti statusnya jadi selesai ya, dan kita lihat itu langsung pindah ke permintaan selesai sekarang. Sekarang itu cuma otomatisasi yang sangat dasar banget lah pokoknya. Banyak hal lain yang bisa kamu lakukan di sini ya teman-teman, terutama di dalam board-board lain yang kita buat. Tapi semoga kamu bisa mulai ngelihat gimana kamu itu bisa mulai menjalankan bisnis logistik kamu di monday.com. Oke, kita sudah bikin beberapa board yang berbeda ya kan, buat mulai menjalankan bisnis logistik kita di monday.com. Dan sekarang kalau kita itu mau bikin dashboard buat ngumpulin semua data ini jadi satu, apa yang kita lakukan adalah kita tinggal tekan tanda plus biru yang ada di sini lagi, dan pilih plus sign dan klik di dashboard itu ya guys. Sekarang dari sini kita bakal kasih nama ini dashboard dan bikin dashboard ya. Dari sini kita bakal ditanyain tuh kita untuk menghubungkan board ke dashboard ini ya kan. Terus ini akan spesifik ya sesuai bisnis kamu teman-teman, dan apa yang kamu pengen lihat. Tapi sebagai contohnya, kamu itu bisa klik manajemen inventaris di situ, mungkin pemenuhan pesanan, dan klik aja selesai. Dan dari sini kamu bisa bikin widget yang berbeda ya teman-teman, buat chart, angka, baterai, buat lihat progresmu secara sekilas, dan gallery file, dan kustomisasi dashboard sesuai keinginanmu lah pokoknya. Dan lihat semuanya secara sekilas ya teman-teman, karena gak ada data di board lain yang kita buat. Belum ada yang muncul di sini sih, tapi ini adalah cara yang sangat powerful banget buat dapat gambaran lah secara menyeluruh tentang seluruh operasimu nantinya. Jadi itu tadi seperti yang kalian lihat ya teman-teman, monday.com tuh sangat bagus banget menurutku buat melayani bisnis logistik, dan karena sangat bisa dikustomisasi, jadi ya monday.com itu bisa menyesuaikan apapun yang bisnis kamu itu butuhin. Jadi kalau kamu itu menjalankan bisnis logistik dan kamu itu pengen mulai dengan monday.com, bakal ada link di deskripsi di bawah untuk mulai. Dan ini adalah link afiliasi ya teman-teman, jadi kami itu dapat komisi kecil, dan ini memungkinkan kami bikin video gratis seperti ini. Jadi kalau kami itu mau menggunakan link tersebut, kami sangat menghargainya guys. Aku harap kamu merasa video ini berguna ya, dan kalau iya, jangan lupa untuk kasih like dan subscribe buat lebih banyak video seperti inilah pokoknya. Di channel ini kita bikin banyak panduan dan juga tutorial yang didedikasikan untuk membantu entrepreneur baru memulai bisnis mereka sendiri. Jadi terima kasih banyak udah nonton guys, dan kita bakal ketemu di video selanjutnya.